Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan aku Nurana Prasari di channel aku Nurana Prasari. Nah, kali ini aku mau baca buku 1984 dari George Orwell. Nah, di pertemuan pertama ini atau di video pertama ini aku mau baca pengantarnya dulu. Jadi kita harus lihat nih POV dari penerbit tuh gimana sih, pengantar dari novel ini tuh gimana gitu ya. Nah, oke, kita mulai aja. Nah, pengantar. Oke, mungkin sebelum membaca pengantarnya, mungkin aku jelasin sedikit dulu tentang buku ini, yaitu judulnya 1984 George Orwell. Halaman bukunya ini dari cover sampai pengantar itu 8 halaman dan isinya itu ada 400 halaman. Jadi jumlahnya ada 408 halaman. Oke, langsung aja kita baca pengantarnya. Nah, yang Anda hadapi ini versi bahasa Indonesia novel terakhir karya George Orwell. 7 bulan setelah karya ini terbit, Juni 1949, Orwell meninggal dunia. Begitu terbit, 1984 langsung meraup sukses. Orang cenderung menghubungkan sukses itu antara lain dengan kenyataan bahwa dalam karya ini Orwell berkisah secara mendebarkan, setidaknya menurut ukuran waktu itu, tentang fantasi remaja, yaitu tentang gerilya seks, pembangkangan, dan kembelingan. Nah, mungkin kembelingan ini ada istilah yang kurang familiar gitu ya di telinga kita. Setelah dicari-cari, ternyata kembelingan itu sama dengan kenakalan gitu ya, serta teror yang fatal. Oke, kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Juga kisah yang heboh ini luas dibaca sebagai komentar atau kritik sosial. Pandangan seperti itu barangkali tidak usah mengejutkan. Seperti yang dicitrakan dalam novel ini, kehidupan warga Inggris pun, tempat novel ini ditulis, ketika itu sedang sesak, sumpek dengan birokrasi pemerintahnya di bawah partai buruh yang berkuasa. Jadi pada waktu itu situasinya di dalam novel itu adalah, di novel ini gitu ya, warganya itu ya sedang tidak enak gitu ya, karena di bawah tekanan partai buruh gitu ya pada saat itu. Bersamaan dengan itu, totalitarisme sedang menghantui. Nah, mengenai totalitarisme gitu ya, ini istilah yang mengacu pada konsep pemerintahan yang tidak boleh ada oposisi di dalamnya gitu. Tidak boleh ada oposisi di dalamnya, dan ini bisa dikatakan konsep yang lebih ekstrim dari otoriter gitu, yaitu sistem totalitarisme. Nah, Nazi Jerman yang belum lama berlalu dan postur Uni Soviet serta Tiongkok yang kekar dan garang pada masa itu mencekam kesadaran politik Barat. Kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Bahkan karya yang merupakan semacam impian dalam kutip futuristik buram ini yang terbit pada 1949 dan diberi tajuk yang mengacu pada keadaan kehidupan pada tahun 1984. Konon sempat pula dicerap sebagai semacam ramalan gitu. Semakin tahun 1984 mendekat, ada suasana yang semakin tegang seperti ketika seorang sedang menyimak bola kristal untuk melihat apa yang sebentar lagi akan terjadi. Demikian antara lain komentar
Ben Pimlott. 1989 pada pengantarnya untuk penerbitan kembali novel ini pada tahun tersebut. Sebagai tanda pengaruh Orwell yang mencengangkan ketika tahun 1984 itu makin dekat, kata dia, hari H di kalender pun ramai dibicarakan dengan nyaris cemas di seluruh dunia, seolah ini semacam awal suatu milenium baru. Sekarang semua itu sudah lewat. Sementara orang bertanya-tanya, apakah novel ini masih akan mampu bertahan di rak buku? Hingga berapa lamanya suatu cerita tentang sebuah masa depan yang sudah lewat bisa membuat sidang pembacanya tercekam, terkesiap. Nah, mungkin diksi gitu ya, atau istilah terkesiap mungkin juga kurang familiar gitu ya di telinga kita. Ternyata arti terkesiap itu adalah sesuatu yang mengejutkan. Misalnya seperti, hah, gitu. Tarikan nafas yang karena terkejut itu yang dinamakan dengan terkesiap. Nah, memang pertanyaan itu dapat langsung dibalas dengan pertanyaan, rak buku siapa? Untuk orang yang memandang novel ini atau novel lain apapun melulu sebagai paparan atau ramalan tentang keadaan faktual masyarakat, novel ini boleh jadi harus dibuang dari rak bukunya. Tetapi, pembaca yang tidak menjerumuskan dirinya sendiri sehingga hanya memperhatikan segi reportase lugas atau ramalan itu barangkali masih menempatkan novel ini di posisi terhormat pada rak bukunya. Pembaca seperti yang disebut belakangan ini, sementara mengenali di sana, di sini rujukan, alusi, atau paralelisme pada atau dengan berbagai realitas sosial dan historis, domestik maupun internasional, mungkin masih dapat berkomentar seperti Ben Pimlott. Katanya seperti ini. Novel ini dapat dipandang sebagai paparan tentang kekuatan yang mengancam kemerdekaan dan pentingnya melawan kekuatan demikian. Kekuatan-kekuatan seperti itu kebanyakan dapat diringkas dalam satu kata, dusta. Pengarang menawarkan suatu pilihan politis antara melindungi kebenaran atau menggelincir kekubangan kepalsuan yang membuai. Ia menguntungkan penguasa beserta eksploitasi atas rakyat yang merupakan ranah perasaan sejati serta harapan terakhir. Itu tanggapan dari Ben Pimlott. Nah, paragraf terakhir dari pengantar ini yaitu, akan tetapi, kalaupun orang mungkin mengamini kesimpulan Ben Pimlott itu, boleh jadi itu akan disertai catatan bahwa cara Orwell bercerita pun atau tekstur novel ini syarat makna. Itu jika makna disikapi sebagai mencakup pula respon emotif, respon suasana pikir rasa yang dialami pembaca, diproduksi pembaca untuk dirinya sendiri. Cukup banyak bagian novel ini yang berpotensi menyampaikan makna dalam pengertian demikian, yang akhir-akhirnya mengacu pada kemampuan Orwell untuk menyampaikan pengisahan yang jernih dan mencekam. Dapat diambil sebagai contoh adegan masa kecil tokoh utama, yaitu nama tokohnya Winston bersama ibunya dan adik kecilnya. Impian-impian erotis Winston tentang padang hijau dan gadis mulus yang menanggalkan gaunnya, adegan-adegan di ruang penyiksaan, dan masih banyak lainnya. Kepiawaian cara mendongeng Orwell ini rasa-rasanya semakin menonjol justru ketika kita sadari bahwa sebetulnya alur ceritanya sangat sederhana dan perwatakan kebanyakan tokohnya pun seadanya. Selamat membaca dari penerbit Bintang Pustaka. Oke, kita sudah membaca pengantar dari novel George Orwell yang terakhir, yaitu 1984.
Oke, kita lanjut lagi di video selanjutnya, yaitu di bagian pertama novel ini. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.